Religion dan Teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta Daipreneur PDM Kota Bandung dan juga Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Bandung yang hadir dan bergabung dalam kesempatan siang hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan dulu susunan acara kick off Daipreneur PDM Kota Bandung pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah pembacaan ayat Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Kemudian acara dilanjutkan dengan penjelasan ataupun pemaparan terkait dengan pelaksanaan Daipreneur, ya, training Daipreneur PDM Kota Bandung, dan juga sosialisasi tentang aplikasi yang nanti akan digunakan oleh para peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan Daipreneur. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mengawali atau memulai acara kita pada siang hari ini, mari kita buka acara kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh salah seorang peserta Daipreneur dari perwakilan pimpinan cabang Muhammadiyah. Kepada Saudara Usep Sulaiman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah.
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan kalam ilahi yang telah dibacakan oleh peserta Usep Sulaiman dari pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong. Semoga dengan dibacakannya kalam ilahi tadi bisa semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, dan semakin mempertebal semangat kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita menginjak kepada acara selanjutnya, yakni sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung, Bapak Zainal Ihsan. Untuk itu kepada Bapak Zainal Ihsan, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan berkahnya kita bisa senantiasa istiqomah dalam menggerakkan roda persyarikatan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada khataman Nabi wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai uswah hasanah dalam segala lini kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para dai Muhammadiyah atau para penyeru kepada kebaikan. Yang pertama, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung mengaturkan mohon maaf kalau ketua belum berkenan dalam kesempatannya hadir karena ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung mengapresiasi acara kick-off Daipreneur ini karena ini adalah bagian daripada pengejawantahan 3 program prioritas pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Di samping ideologi, ekonomi, juga ada lajismu, dan terakhir adalah penanganan COVID pandemi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini sangat tepat judulnya Daipreneur, tidak perlu ada kesalahan atau misterminologi karena dalam kepustakaan Islam bahwa dai atau dakwah itu lebih luas cakupannya di seluruh kehidupan. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, maka mengajak itu adalah siapa saja bisa mengajak, siapa saja boleh mengajak dengan segala kompetensinya, baik kompetensi normatif maupun kompetensi komplementatif dalam rangka izah Islam wal muslimin. Maka dia disebut seorang dai. Beda dengan tabligh. Kalau tabligh itu salah satu bagian teknis daripada dakwah. Dengan lisan, dengan tulisan, di mimbar, khutbah Jumat itu adalah tabligh atau orang menyebutnya mubaligh. Walaupun dalam artian luas sama saja dakwah dengan tabligh, tetapi dalam terminologi keislaman bahwa tabligh sifatnya lebih teknis ketimbang daripada dakwah. Artinya judul ini sangat tepat digunakan oleh Pak Arif, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan daripada ini semua adalah bahwa siapapun bisa menjadi dai, baik itu seorang dokter, seorang insinyur, seorang teknokrat, seorang pedagang, ataupun seorang ekonom, atau seorang karyawan, atau apa saja, dia bisa mengajak berdakwah sehingga dia bisa menjadi dai. Terakhir, bahwa dalam
pembacaan histori keislaman bahwa Islam tidak pernah meninggalkan, bahkan sejatinya Islam tumbuh dan berkembang tidak lepas daripada tijarah, tidak lepas daripada bisnis, tidak lepas daripada planner. Kita lihat dari segi historis, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari NU, pendiri NU itu seorang bisnismen. Kemudian Kiai Haji Zamzam, pendiri Persis, yang kemudian besar Persis oleh Hasan, juga seorang bisnis. Kemudian juga Kiai Ahmad Dahlan juga seorang bisnis. Artinya bahwa dakwah Islam tumbuh dan berkembang, bahkan konon Islam masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang. Ini artinya bahwa denyut bisnis, denyut ekonomi, denyut planner adalah senapas dengan denyut Islam, dan itu bagian daripada fondasi yang kuat untuk menopang daripada Islam itu sendiri dalam teknis pengamalan Islam. Untuk itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung dengan maksud dan tujuan daripada pelatihan ini berharap bahwa warga Muhammadiyah Kota Bandung tidak hanya menjadi ustadz, tidak hanya menjadi mubalig, tapi menjadi dai yang berbasis bisnis, yang berbasis ekonomi, yang mengadakan penguatan dalam konteks finansial. Untuk itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung selamat kepada para peserta yang bergabung dalam Daifpreneur ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga mendapat keberkahan daripada pelatihan ini. Ini adalah fondasi awal yang diletakkan oleh Pak Arif bidang ekonomi dengan harapan ke depannya tidak hanya pelatihan tetapi juga secara praktis menjadi bisnismen dan secara substansi kebaikan itu menjadi penopang laju dan gerak persyarikatan sehingga persyarikatan berbasis bisnis. Untuk itu, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung berharap bahwa pelatihan ini bisa diikuti dari awal sampai akhir dan diketahui juga oleh pimpinan cabang sekota Bandung. Kita sudah mengundang kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Bandung sehingga menjadi visi bersama dan menjadi harapan bersama. Untuk itu saya buka kick off Daifpreneur pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung sebagai program pemberdayaan ekonomi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung yang terpadu. Kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti pelatihan, selamat menjadi pion, selamat menjadi uswah bagi dai-dai yang berbasis planner. Mudah-mudahan Muhammadiyah lebih maju dan berkembang. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung, Pak Zainal Ihsan, yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka atau meresmikan kick off Daifpreneur PDM Kota Bandung dalam rangka program pemberdayaan ekonomi warga Muhammadiyah Kota Bandung terpadu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, para peserta pelatihan Daifpreneur PDM Kota Bandung dan juga para ketua PCM atau yang mewakili dalam kesempatan acara siang hari ini. Pelatihan ini tentunya bukan pelatihan asal-asalan dan bukan pelatihan yang selesai dalam satu hari, tetapi ini pelatihan yang berkesinambungan dan tentunya kita harapkan optimalisasi dari pelaksanaan pelatihan ini dengan adanya kerjasama dari kami penyelenggara dan juga dengan para peserta. Nah, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini akan dipaparkan secara lebih rinci dan detail oleh penanggung jawab pelaksana Daifpreneur PDM Kota Bandung, yaitu Bapak Arif Nur Rahman MM. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung yang membidangi ekonomi, yang sekaligus penanggung jawab acara ataupun kegiatan pelatihan Daifpreneur PDM Kota Bandung kesempatan kali ini. Untuk itu kepada Pak Arif Nur Rahman, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ihsan, Sekretaris PDM Kota Bandung, Pak Yusef, PDM Kota Bandung, serta jajaran PDM yang hadir pada kesempatan hari ini, serta para ketua cabang Muhammadiyah Kota Bandung, serta peserta Dai-Planner PDM Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa melangsungkan kegiatan Kick Off Dai Entrepreneur, di mana ini akan menjadi program awal untuk membangun gerakan yang tersinergi antara dakwah, bisnis, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program Dai-Planner ini merupakan program yang akan kita dorong untuk membangun gerakan dakwah yang didasari oleh gerakan ekonomi dan gerakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, maka dalam pelaksanaannya kegiatan Dai-Planner ini akan berlangsung dengan beberapa model. Idealnya kegiatan Dai-Planner ini nanti akan mengikuti peserta itu akan mengikuti diklat, yang juga ketika melaksanakan kegiatan diklat, peserta itu akan juga terlibat langsung dalam aktivitas bisnis yang menggunakan teknologi. Sehingga ada tiga kegiatan utama untuk kegiatan Dai-Planner ini. Yang pertama adalah kajian keilmuan, yang kedua adalah kegiatan bisnis, yang ketiga adalah dakwah sosial yang berbasis teknologi. Teknologi tentu sangat luas, ya, baik teknologi informasi maupun teknologi dalam berbagai hal. Nah, ketiga inilah yang akan kita kombinasikan, kita sinergikan, sehingga ke depan gerakan dakwah ini akan memiliki nuansa lain. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Ihsan, bahwa dai ini tidak harus tablik di mimbar. Nah, tapi dai ini adalah semua aktivitas kita yang akan menyeru dan mengajak kepada kebaikan, kepada jalan Allah, maka itu semua menjadi kegiatan dakwah. Nah, di sanalah kita definisikan bahwa Dai-Planner ini pada akhirnya nanti bukan hanya untuk sebagian aktivitas saja, tapi semua aktivitas di Muhammadiyah adalah kegiatan dakwah. Maka semua aktivis di Muhammadiyah adalah dai. Nah, sekarang ke depan adalah tujuannya bagaimana para dai ini memiliki kekuatan bisnis. Nah, yang kita harapkan mungkin yang bisa menjadi benchmark gitu terkait sosok atau role model. Mungkin bisa kita lihat seperti Abu Syauqi gitu ya. Kemudian Agim juga diantaranya. Jadi bagaimana berdakwah, tapi juga bagaimana bisa mengelola bisnis. Nah, nanti juga akan coba kita dorong ya dalam kegiatan diklat ini terkait dakwah-dakwah yang dilakukan secara aktualisasi atau dakwah bilhal. Nah, ini yang bisa kita contoh seperti dakwahnya artis ya, seperti Baim Wong dan sebagainya. Nah, hal itu yang akan nanti kita gali gitu dan akan menjadi orientasi kegiatan Dai-Planner ini. Gitu. Jadi kegiatannya bagaimana para aktivis Muhammadiyah ini bisa mengajak kebaikan juga sekaligus menjadi gerakan kekuatan ekonomi juga. Nah, ini saya mohon izin untuk share slide ya.
Nah, saya akan mulai pemaparan terkait kegiatan Daipreneur ini itu dengan coba kita menganalisa gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar sebuah sungai. Sungainya kalau kita lihat ini sangat tidak dalam deh, dangkal ya, sangat dangkal dan terlihat sekali dasarnya. Kalau kita bertanya bagaimana cara menyeberangi sungai ini, tentu sangat mudah dengan pemikiran sederhana, dengan cara berpikir sederhana pun kita sudah bisa langsung mengetahui. Kita tinggal jalan saja, ya. Bisa melewati batu-batu ya, atau langsung menginjak sungainya juga pasti tidak akan masalah gitu. Bahkan bisa juga dengan handstand gitu ya, jalan, saking kita bisa lihatnya, begitu kelihatan berapa dangkalnya ya sungai itu sangat langsung, dengan pemikiran sederhana ini bisa kita langsung dapatkan solusinya. Lalu kemudian, nah kalau kita lihat lagi sungai yang agak lebih besar, ya terus mungkin lingkungannya juga nyaman mungkin ya. Nah, kumuh. Ya, ini tentu lebih dalam karena tidak terlihat dasarnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menyeberangi sungai ini? Nah, kalau kita lihat bisa saja, nah seperti Bapak ini ada orang nih. Nah, tinggal masuk aja ya, turun ke sungai. Tapi untuk masuk ke sungai seperti ini, kita pasti memerlukan pemikiran lebih dalam dibandingkan sungai yang pertama tadi. Kita pasti akan berpikir, ini berapa dalam, arusnya seperti apa, apakah ada buaya, apakah penuh penyakit atau tidak. Nah, ini kan bisa bertambah pemikirannya ketika kita akan memutuskan menyeberangi sungai ini. Selanjutnya, nah ketika kita lihat lagi ada sungai yang lebih besar, kemudian kita melihat kebutuhan kita untuk menyeberang dengan kendaraan, maka di sini akan lebih rumit lagi berpikir. Ya, bagaimana caranya kita bisa menyeberang sungai ini dengan selamat dan motor kita juga bisa menyeberang. Di sini mulai kita perlu yang namanya peralatan. Ya, kita membuat rakit. Dan bahkan meskipun sungai ini tentu tidak dalam ya, kalau kita lihat dari orang yang ada di dalam sungai, tapi tetap kita memerlukan alat. Nah, ini ketika dalam pemikiran kita ini sudah bertambah lagi, ada lagi kebutuhan yang lain, perlunya kendaraan yang diseberangkan. Nah, lalu bagaimana dengan muara seperti ini, ya, sungai yang lebih besar lagi? Pasti ini akan menimbulkan pemikiran yang lebih kompleks lagi ketika kita akan berpikir menyeberang ke sini. Dan bahkan kita memerlukan alat atau bahkan teknologi khusus untuk menyeberang ke sini. Tentu kita akan membutuhkan yang namanya perahu. Ya, karena menggunakan rakit di sungai seperti ini juga beresiko. Ya, apalagi kita tidak tahu situasi di dalam sungai seperti apa. Maka kita sangat membutuhkan alat khusus untuk menyeberang ke sungai ini. Ya, di antaranya adalah perahu. Nah, bagaimana dengan ketika kita akan menyeberang sebuah selat, ya, di lautan? Kalau dilihat gambar, ini tentu seperti kecil. Tapi ketika kita ada di sana, nah pasti sangat pemikiran kita itu lebih kompleks lagi ketika akan menyeberangi selat ini. Apalagi kita tidak tahu tingkat kedalaman resiko yang ada di dalamnya. Nah, untuk menyeberangi selat seperti ini, tentu kita memerlukan yang namanya kapal. Ya, ini alat penyeberangan, teknologi penyeberangan yang lebih kompleks lagi daripada perahu tadi. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari sini?
bisa di-mute. Artinya, dalam ketika kita melihat sebuah persoalan, ketika melihat sungai tadi yang pertama, yang sederhana, dangkal, memang kita cukup untuk pemikiran sederhana. Alat-alat pun bahkan tanpa menggunakan alat, gitu. Tapi semakin meningkat situasinya, sungainya semakin besar, maka kita memerlukan lagi teknologi dan alat yang lebih besar, yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga keselamatan dan tujuan kita akan tercapai. Nah, di sanalah kita membutuhkan yang namanya peningkatan level tadi. Jadi, untuk mencapai kemajuan, kita harus terus meningkatkan level. Baik level pengetahuan kita sebagai dai di Muhammadiyah, maupun level kita, pengetahuan kita dalam melaksanakan kegiatan bisnis misalnya. Kegiatan bisnis bagi kita, khususnya bagi warga Muhammadiyah, saya kira bukan hal yang asing. Hampir semua warga kita itu sangat familiar dengan bisnis. Ada yang memiliki warung di rumah, ya. Ada yang memiliki bisnis konsultan, jasa, ya, atau juga memiliki bisnis-bisnis yang lain. Gitu. Semua sangat familiar, bahkan tidak sedikit aktivitas koperasi di lingkungan kita. Gitu. Nah, semua aktivitas bisnis tadi, selayaknya sungai tadi, itu tentu memiliki level. Nah, dan setiap levelnya itu tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Sama seperti penyeberangan sungai tadi. Semakin tinggi, semakin lebar, semakin dalam sungai, dan semakin kompleks sungai, maka memerlukan alat teknologi untuk menyeberang yang lebih tinggi lagi. Nah, alat untuk meningkatkan itu, basicnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi, penyeberangan sungai tadi, tanpa ilmu dan pengetahuan, itu tentu akan mengalami kesulitan. Apalagi ketika penyeberangan selat tadi, ya, atau lautan, tanpa teknologi, tanpa ilmu pengetahuan, akan sulit bisa menciptakan alat penyeberangan dengan kapal yang begitu berteknologi. Nah, maka kegiatan pengkajian ilmu pengetahuan ini menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam aktivitas kita dalam hal mengembangkan bisnis, gitu ya. Nah, kegiatan bisnis yang harus dilaksanakan oleh para dai di Muhammadiyah, maka harus juga berorientasi pada peningkatan level bisnisnya. Ya, kalau kita tadi kembali ke benchmarknya Abu Saufi misalnya, Abu Saufi juga kan pasti bertahap bisnisnya. Sampai hari ini memiliki bisnis, berbagai macam bisnis. Ya, dari bisnis ternak, makanan, dan sebagainya macamnya. Sampai hari ini juga akhirnya Abu Saufi juga bisa menjadi inspirator, ya, bisa menjadi narasumber dan sebagainya dalam kegiatan-kegiatan inspirasi bisnis. Nah, itulah dai. Nah, inilah yang akan kita kembangkan melalui Daipreneur ini. Maka menjadi keharusan kegiatan Daipreneur ini dalam pelaksanaannya memiliki konsep peningkatan pengetahuan yang terpadu. Nah, maka dalam program Daipreneur ini kita perlu menyandingkan kegiatan bisnis kita yang kita lakukan sehari-hari itu dengan kegiatan kajian ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, dalam bisnis kita banyak ketahui ya bahwa setiap aspeknya itu memiliki level, sama seperti penyeberangan sungai tadi. Ya, baik dalam memulai bisnis itu ada ilmunya. Memulai bisnis, mencatat keuangan ada juga ilmunya.
membuka pemasaran, membuka pasar, bagaimana menyampaikan produk, juga ada ilmunya. Nah, ilmu ini juga akan sesuai seiring dengan level bisnis yang kita kembangkan. Semakin besar bisnis kita, semakin luas bisnis kita, maka kita pun perlu ilmu dan teknologi untuk melaksanakan bisnis tersebut. Sama seperti halnya tadi kita menyeberang sungai tadi. Nah, maka disinilah kita akan melaksanakan kegiatan Daipreneur ini, di dalamnya juga dengan sekolah virtual. Nah, ini jadi di sekolah virtual ini kita akan coba fasilitasi para peserta Daipreneur ke depan itu untuk bisa mengembangkan konsep bisnis dan mengembangkan mengembangkan kegiatan dakwahnya itu dengan teknologi juga. Gitu. Mulai dari pembelajaran sampai gerakan dakwah bahkan sosialnya, ini semua akan kita lakukan dengan teknologi juga. Nah, disinilah kita akan mulai mengkombinasikan, mensinergikan ilmu pengetahuan, dakwah, agama, bisnis, dan teknologi. Sehingga ke depan kita akan menjalankan kegiatan dakwah yang berbasis kekuatan ekonomi juga berbasis teknologi. Kemudian bagaimana proses nanti pelaksanaan kegiatan Daipreneur kita? Secara garis besar kegiatan kita akan dimulai dengan kegiatan sekolah virtual. Ya, di sekolah virtual ini ada Digitren atau digital pesantren. Nah, jadi kita Daipreneur di sini kita akan mondok di pesantren digital. Nah, nanti di mana masing-masing peserta itu akan memiliki akun, akan diberikan akun. Kemudian nanti dari akun itu bisa login ke aplikasi, ya, ke asrama. Nah, jadi kita akan mondok di asrama virtual, gitu ya. Nah, sambil belajar di sini, kita juga akan sambil menjalankan bisnis, gitu ya. Nah, bisnisnya juga nanti akan difasilitasi dengan teknologi juga, gitu. Jadi sambil belajar secara virtual, kita juga akan berbisnis secara virtual juga. Gitu ya. Jadi nanti akan disediakan juga fasilitasnya untuk langsung bisa berbisnis secara online. Nah, ketika kita belajar dan juga sambil mempraktikkan bisnis yang kita jalani, juga kita upayakan kegiatan tersebut bisa sambil berjalan dengan kegiatan sosial. Gitu. Jadi akan beriringan 3 kegiatan. Kegiatan kajian keilmuan, bisnis, juga kegiatan dakwah sosial. Ini akan menjadi kegiatan sehari-hari Daipreneur. Ya. Sehingga nanti peserta Daipreneur ini bisa siapa saja. Ya, tidak harus yang bisa berbicara di depan podium saja, tapi siapapun bisa terlibat. Ya, karena dakwahnya nanti bisa beraneka macam, gitu ya. Bisa juga melalui dakwah sosial itu. Nah, kalau kita lihat garisnya, ya, garis ini, di sini ada garis biru ya. Nah, garis ini akan menjadi tahapan, di mana tahapan pertama itu adalah kegiatan kajian keilmuan, kemudian nanti akan dilanjutkan pada kegiatan bisnis, yang meskipun ini akan bisa berjalan. Nah, ketika kegiatan bisnis ini bisa berjalan, dan sudah berhasil mengimplementasikan ilmu-ilmu dari bisnisnya, maka kita akan dorong nanti untuk investasi. Gitu. Nah, ini akan menjadi tahapan garis biru ini. Nah, tapi garis yang hijau putus-putus ini menjadi kegiatan sunnahnya, gitu ya. Jadi sambil belajar, sambil bisnis, juga kita bisa sambil menjalankan kegiatan sosial atau berdakwah sosial. Nah, tetapi proses investasi ini akan dilaksanakan apabila kita sudah menyelesaikan kegiatan bisnisnya, gitu. Kemudian baru kita ke investasi.
Nah, selanjutnya maka kita harapkan dari sini kita akan melahirkan dai-dai entrepreneur, ya dai-dai yang memiliki gerakan kegiatan bisnis, investasi, juga menguasai teknologi. Nah, selanjutnya, bagaimana proses pembelajarannya? Nah, proses pembelajarannya nanti akan dimulai dengan registrasi online. Jadi para peserta nanti akan didata. Sebagian peserta ini kan sudah ada datanya, sudah mengisi formulir. Ternyata kemarin juga banyak juga yang mendaftar lagi. Nah, sehingga tadinya hari ini itu akan diberikan nomor registrasi untuk input ke aplikasi. Tapi karena sampai tadi malam masih terus ada yang bertambah, nah sehingga kita tunda saja karena pembelajaran ini akan kita mulai minggu depan. Pada hari ini kita hanya akan pengenalan saja, ya bagaimana prosesnya dan bagaimana aplikasinya. Nah sehingga proses untuk penyerahan nomor registrasi ini kita pending dulu. Mungkin besok lusa setelah nanti dipastikan lagi data kepesertaannya, nanti akan dikirimkan nomor registrasinya atau semacam nomor NIM lah ya, kayak NIM gitu. Nanti itu untuk login ke sistem aplikasi pembelajarannya. Nah nanti setelah diinput di database, maka selanjutnya nanti akan ditetapkan waktu ya, waktu pembelajaran. Kemudian nanti akan dibuatkan kelas dan jadwal pembelajaran, sehingga nanti ada jadwal pembelajarannya. Kemudian juga nanti ada proses perwalian. Ya, proses perwalian ini mungkin di awal tidak akan terlalu penting, tapi nanti ketika sudah berjalan, proses perwalian ini penting terkait dengan materi-materi pembelajaran yang yang akan kita pelajari. Jadi karena ini bukan lulus untuk ijazah, di KLAT ini adalah targetnya untuk menghasilkan para dai ya, para praktisi, maka setiap pembelajarannya ini akan betul-betul kita pastikan bahwa setiap pembelajaran itu bisa sampai gitu ya pada tujuannya. Nah, sehingga proses perwalian ini akan menjadi penting. Jadi proses perwalian ini mungkin lebih pada seperti apa ya, konsultasi lah ya. Jadi setiap perkuliahan atau pembelajaran itu ada proses untuk konsultasi ya, untuk memperdalam sehingga apa yang materi yang disampaikan itu bisa diserap dengan baik sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian nanti juga ada proses pembelajaran. Nah, proses pembelajarannya nanti kita akan melakukan seperti ini gitu ya. Akan melalui Zoom ya, atau juga nonton video ya, atau juga nanti membaca makalah. Nanti akan ditunjukkan seperti apa aplikasinya. Jadi tidak hanya mendengarkan diskusi ceramah ya, tapi kita juga bisa diskusi, bisa juga nonton video ya, bisa juga membaca materi. Semuanya dilakukan di HP ya, di HP atau di komputer para peserta semuanya. Sama seperti sekarang kita lakukan saat ini. Tapi di dalamnya ada materi diskusi, juga ada praktek gitu ya yang bisa dilakukan. Juga di dalamnya ada penilaian. Penilaian ini penting untuk tadi mengukur ya. Mengukur sejauh mana materi itu tersampaikan. Mengukur sejauh mana materi ini bisa dipahami. Nah, kemudian juga di prosesnya juga kita ada evaluasi secara online juga. Evaluasi ini kembali lagi adalah untuk memastikan materinya itu betul-betul sampai pada tujuannya. Kenapa harus ini kita lakukan? Karena proses pembelajarannya ini akan bertahap. Gitu. Jadi materi di sesi pertama dengan materi sesi kedua itu akan berkesinambungan. Gitu. Jadi bukan selesai hanya dalam satu pertemuan. Materi ini akan terus sambung menyambung sampai selesainya materi diklat dai trainer ini. Nah, maka dipastikan setiap sesinya itu ada evaluasi. Dengan itu pula setiap peserta maka diwajibkan mengikuti dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi tidak bisa putus di tengah jalan
atau ikut di tengah jalan. Nah, makanya proses pelatihan kita menggunakan aplikasi seperti ini. Karena yang bisa mengakses materi itu hanya peserta yang sudah terdaftar, ya, peserta yang sudah terregistrasi, yang sudah terdata di dalam sistem. Ya, jadi yang bisa masuk ke dalam akun yang sudah terregistrasi. Tidak bisa masuk begitu saja gitu. Nah, karena tadi materinya akan bertahap, ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, di antaranya adalah ini materi. Jadi di sesi pertama ini idealnya materi ini akan bisa dilaksanakan pada 4 semester idealnya. Nah, tapi nanti kita ada punya 3 model. Ya, ada model semester, ada model bulan, ada model sesi. Nah, yang akan kita lakukan di Ramadan ini, kita akan melakukan model sesi. Ya, jadi di Ramadan ini kita akan coba buat semacam pesantren kilat. Gitu. Jadi materi ini nanti akan kita coba pelajari dalam waktu 1 atau 2 bulan gitu. 1 atau 2 bulan yang pembelajarannya setiap minggu, ya, tidak setiap hari, tapi setiap minggu. Nah, pembelajarannya 2 bulan. 1 atau 2 bulan lah. Nah, sehingga materinya pun nanti mungkin akan lebih pada esensinya. Ya, lebih pada esensi, setidaknya kita memahami maksud dan poin-poin dari setiap materinya. Materi yang kita lihat di sini ini seolah-olah mungkin hampir sama kalau Bapak Ibu yang pernah kuliah di ekonomi mungkin sangat familiar dengan istilah-istilah ini. Dan yang terbayang mungkin materi yang begitu banyak babnya, ya, dan banyak penugasan dan sebagainya. Nah, pada materi di kita di Daipreneur ini, materi-materi ini poinnya sama, ya, penting karena intinya materi yang sama yang akan kita peroleh di kampus, tapi metode, pola serta cara mempelajarinya tentu tidak akan sama. Ya. Jadi tidak akan dibahas per bab, gitu. Tapi nanti mungkin akan lebih pada coaching, pada pendampingan. Contoh misalnya, kita lihat di semester 1. Di sana ada materi iman, Islam, dan ihsan. Kita tidak akan berbicara mengupas iman seperti apa, ya, tapi mungkin yang akan kita bahas nanti esensinya. Esensi dari iman, esensi Islam, ihsan itu apa. Sehingga dari sana ternyata bisa direfleksikan ketika kita akan melaksanakan kegiatan bisnis, maka harus wajib kita itu menganalisa terlebih dahulu. Sama seperti kita akan menyeberang sungai tadi, pasti kita akan melakukan analisa dulu. Sejauh mana kedalaman sungai ini, kemudian seperti apa arusnya, dan ada apa saja isi di dalam sungai tadi, apakah berbahaya atau tidak. Nah, itu saya kira yang akan kita pelajari dari iman itu. Dengan mempelajari iman, kita tahu ada hari akhir. Kita tahu bahwa akan dimintai pertanggungjawaban. Maka menjadi kewajiban kita, menjadi pengetahuan kita untuk membuat rencana hidup. Nah, maka ketika kita akan implementasikan ke dalam aspek bisnis, maka menganalisa bisnis dan menyusun rencana bisnis menjadi sesuatu keharusan. Dan itu sudah ada ilmunya untuk membuat kelayakan menganalisa bisnis dan menyusun rencana bisnis itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari contohnya nanti. Dan nanti prosesnya mungkin akan lebih pada pengisian form gitu ya. Kemudian akan dipandu seperti apa mengisi formnya. Gitu. Jadi tidak akan membahas bab per bab gitu ya dalam menyusun rencana bisnis. Nah, itu saya kira contoh bagaimana nanti proses pembelajaran. Begitupun kita misalkan di semester 2, itu ada usul fikih. Usul fikih di sini nanti tidak akan juga kita akan berbicara seluruh kaidahnya. Ya, dikupas seluruh kaidah-kaidah usul fikih, tapi di sini setidaknya kita memahami esensi usul fikih. Sehingga dari memahami esensi usul fikih, setiap peserta bisa memahami bahwa setiap orang bisa berpandangan berbeda. Maka di sanalah kita menjadi bisa memahami kenapa setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Nah, disitulah kita mempelajari esensi usul fikih, gitu ya.
Kemudian dengan memahami itu, maka ketika kita melaksanakan bisnis pun, kita akan mengetahui ternyata dalam menjalankan bisnis pun itu berbeda-beda, baik dari lembaga bisnisnya, sistem bisnisnya, gitu ya, termasuk ketika kita akan bicara koperasi. Koperasi pun ternyata akan berbeda-beda. Seperti apa perbedaannya, itulah nanti yang akan kita pelajari. Di mana kita mempelajari itu merupakan bagian dari memahami esensi adanya usul fikih. Nah, sehingga harapannya ketika selesai melaksanakan kegiatan Dai Planner ini, setiap peserta itu memahami nilai-nilai esensi agama, juga memahami esensi ilmu-ilmu bisnis. Nah, kemudian itu akan kita praktekkan dalam kegiatan keseharian, baik dalam kegiatan dakwah maupun dalam kegiatan bisnisnya. Nah, inilah yang menjadi harapan kegiatan Dai Entrepreneur kita ini merupakan betul-betul kegiatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah salah satu aplikasi nanti yang akan kita gunakan, ya, sehingga nanti akan ada beberapa, ada tiga aplikasi ya yang akan kita gunakan dalam menjalankan kegiatan Dai Planner ini. Jadi semua kegiatan kita nanti akan berbasis pada handphone, tab ataupun komputer, gitu ya. Jadi semua pembelajaran bisnis semuanya ada di aplikasinya. Gitu. Nah, ini saya coba buka ya contohnya ya. Nah, saya coba tunjukkan. Nah, ini contohnya adalah contoh aplikasinya nanti yang akan kita gunakan. Di mana di sini nanti para peserta itu punya aplikasi yang memiliki 3 aktivitas utama. Mana? Nggak muncul ya? Nah, ini adalah salah satu aplikasi nanti yang akan kita gunakan, di mana nanti peserta itu akan memiliki 3 aktivitas utama. Di sini ada aktivitas bisnis, kemudian ada aktivitas pendidikan dan latihan, kemudian ada aktivitas sosial. Nah, untuk aktivitas bisnis, di sini ada sekolah virtual. Gitu ya. Jadi nanti tinggal mengakses untuk pembelajaran itu ke sekolah virtual. Nah, nanti akan masuk ke sini. Ya, ini adalah aplikasi untuk sekolah virtual. Nah, di sini nanti peserta harus memasukkan nomor username-nya. Nah, username itu yang tadi akan dikasih. Nanti mungkin kalau tidak besok, kalau tidak Senin, Selasa ya. Nah, nanti di sini peserta akan memasukkan kode ya untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Yang kemudian nanti di sinilah kita akan belajar gitu. Nah, semua materi-materi itu nanti akan kita pelajari di sini. Nah, misalkan ini ada materi analisa kelayakan usaha, menyusun rencana usaha, sama best practice misalnya ya. Seperti apa nanti pola pembelajarannya? Nanti akan tampil seperti ini, kemudian kita klik setiap mata pembelajarannya ya. Misalnya kita akan cek ini materi penyusunan rencana usaha. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, di sini nanti ada kolom pengumuman. Pengumuman ini adalah pengumuman yang diberikan oleh instruktur. Nah, nanti pengajarnya beda-beda ya, tergantung mata materinya. Dan alhamdulillah untuk Dai Planner kita saat ini kita disupport oleh para dokter gitu. Jadi nanti para instrukturnya itu para pakar yang juga memiliki aktivitas praktis gitu ya. Nah, jadi nanti akan banyak para pakar yang akan menjadi instruktur dalam pelatihan kita. Nah, yang pertama ini adalah untuk menu pengumuman, di mana nanti apabila ada pengumuman dari instruktur itu akan muncul di sini. Kemudian juga di sini ada absensi. Nah, ini absensi
penting ya, karena untuk mengukur keikutsertaan peserta. Ya, ini untuk mengevaluasi berapa bisa yang coret-coret bisa mohon ini ya, yang ke layar. Nah, ini kehadiran ini ya, absensi ini akan digunakan untuk mengevaluasi ya tingkat keikutsertaan peserta. Sehingga itu nanti akan diukur korelasinya dengan pengetahuan. Nah, nanti ada di menu keempat pembelajarannya itu. Ada di materi di sini. Nah, contoh di sini misalkan ada satu materi ya, ada cara membuat bisnis plan sederhana. Bagaimana cara kita mengakses materi ini? Di sini ada tombol masuk kelas ya. Nah, kita tinggal klik tombol masuk kelas. Nah, maka akan muncul nanti materinya sesuai dengan bentuk materi yang dikirim oleh instrukturnya. Kalau ini, misalnya ini contoh adalah bentuk video. Nah, jadi bisa melihat mempelajarinya itu ya dengan menonton. Ya, kita menonton video, gitu. Kita lihat video sesuai tergantung materi yang dikirim ya oleh narasumbernya. Nah, ini adalah contoh ya seperti ini. Dan ketika kita ingin bertanya, kita bisa langsung melakukan pertanyaan di sini dengan mengirim chat ya, pertanyaan kepada instrukturnya. Nah, nanti materi yang di sini itu akan diakses langsung oleh instruktur. Sehingga sambil nonton video, kalau tidak mengerti, kita bisa menanyakan langsung di kolom diskusi ini. Gitu. Nah, karena ini akun instruktur ya, jadi di sini juga bisa terlihat sebetulnya siapa saja peserta yang sedang online saat ini. Nah, karena ini tidak ada yang sedang online ya, jadi tidak ada yang online di sini. Nah, nanti ketika peserta aktif online bisa muncul di sini. Jadi instruktur pun nanti bisa tahu siapa saja peserta yang saat ini sedang menyimak pembelajarannya. Nah, ini adalah salah satu contoh model pembelajarannya ya, nanti akan seperti ini. Ya, seperti itu. Ini untuk proses pembelajarannya. Dan juga ketika peserta nanti sudah memiliki bisnis atau bahkan sama sekali belum punya bisnis, maka dalam pembelajaran Dai Planner ini akan difasilitasi juga kegiatan bisnis gitu ya. Jadi di aplikasi ini juga nanti para peserta Dai Planner itu bisa berjualan ya dengan produk-produk yang disiapkan di sini. Ini produk contoh aja ya. Ini masih contoh. Jadi nanti kalau setelah belajar nih membuat rencana bisnis gitu ya, rencana pemasaran, bagaimana membuat segmentasi, bagaimana cara promosi gitu ya. Nah, itu bisa langsung dipraktekkan ya, karena disediakan juga nanti sarana untuk bisnisnya. Ya, di sini bisa kita lihat nanti ada produk apa saja yang bisa kita jual gitu ya. Nah, nanti dalam setiap pelaksanaan penjualan di sini itu ada komisi penjualannya gitu. Jadi bisa langsung berbisnis juga ya ketika kita sedang dalam proses pembelajaran tadi. Nah, ini prosesnya, maka kemudian kita pun langsung memiliki data ya, data penjualan kita, bahkan nilai bisnis kita juga sudah ada di sini. Kita sudah punya administrasinya juga. Nah, itulah yang bisa kita lakukan ketika kita akan selama ini mengikuti kegiatan Dai Planner ini. Saya kira ini adalah gambaran umum dulu ya, pengenalan bagaimana kegiatan Dai Planner ini akan kita laksanakan. Dan kegiatan ini tadi akan kita mulai pembelajarannya pada minggu depan gitu ya. Sambil di minggu ini kita akan pastikan dulu kepesertaannya. Kemudian kita akan berikan nomor untuk username-nya gitu ya, sehingga nanti hanya terbatas orang-orang yang bisa mengikuti kegiatan ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kami persilahkan apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan.
Pak Yusuf langsung. Oh, mangga. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, kami silahkan untuk langsung ya, atau mau lewat chat juga boleh. Ada nih. Ya. Pak Yusuf, mangga. Ini karena terkait asar. Langsung aja untuk pertanyaan, karena saya itu langsung tutup. Nanti aja pertemuan khusus ya. Nanti mungkin pertemuan lebih. Nanti sesuai menaik ini. Nanti lama. Dulu lah. Nanti kalau misalkan ini ada forum khusus lagi. Atau bisa di grup WA.